Roh Kudus itu memang ajaib, karena Roh Tuhan, maka kehadirannya juga kerap kali disertai tanda-tanda yang luar biasa, seperti dalam bacaan pertama tadi. Para murid, jadi bukan hanya ke-12 rasul, tetapi orang-orang yang setia kepada Yesus bersama dengan banyak orang yang berkumpul di Yerusalem, tiba-tiba mendengar gemuruh angin kencang dan melihat lidah-lidah nyala api turun ke atas para murid. Dan dalam sekejap para murid itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tanda-tanda mereka itu penuh dengan Roh Kudus ialah ahli bahasa. Tapi ada juga yang ahli kitab mengatakan Roh Kudus itu membuka telinga para pendengar, sehingga mereka mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi ada dua hal penting di situ. Kuasa Roh Kudus itu pertama memberikan kefasihan berbicara juga dalam bahasa asing, tetapi juga membuka telinga, membuka pendengaran orang sehingga dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui para rasul. Rasul Paulus secara khusus mengupas tuntas tanda-tanda orang yang hidup oleh Roh Kudus dan oleh orang yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging. Orang yang mengikuti keinginan dan dorongan alamiah memang cenderung menyukai hal-hal yang duniawi semata, berbangga dan berbesar hati karena dosa, dan merasa sudah menjadi orang besar karena penuh dengan kepentingan diri sendiri. Sedangkan orang yang hidup menurut Roh atau dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus, kata Rasul Paulus, senantiasa mengarahkan perhatiannya pada kebenaran, kasih, dan keselamatan. Maka keinginan daging menjauhkan orang dari hal-hal yang ilahi. Keinginan roh merekat manusia yang percaya pada rencana Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan pertama dan bacaan kedua yang bernas sekali, akhirnya kita mendapat pengetahuan kunci dari bacaan Injil ini tentang peranan Roh Kudus dalam bagi kita dan dalam gereja. Roh itulah atau Dia itulah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita tentang semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Atau lebih baik saya bacakan utuh kata-kata Yesus tadi. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu.
pengetahuan kita terbatas. Semakin kita tahu banyak hal, kita sadar semakin banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan pelan-pelan ilmu pengetahuan kita bertambah, bukan hanya dari bangku sekolah dan buku-buku atau medsos atau informasi yang kita dengar, tetapi Roh Kudus yang mengajarkan kita. Daya ingat kita lemah, dan ada seringkali dikatakan, terutama untuk kita orang Indonesia, daya ingat kita singkat. Karena itu dalam sekejap kita lupa banyak hal, sehingga kita dipermainkan oleh pemegang kuasa atau orang yang punya kepentingan tertentu. Ketika ada masalah yang sedang diperbincangkan dan akan menjerat mereka berkenaan dengan misalnya kasus hukum, lalu mereka hembuskan berita lain sehingga kita lupa apa yang kemarin kita perbincangkan, dan berita baru menarik perhatian. Itulah menunjukkan betapa daya ingat kita terbatas, dan Roh Kudus, Yesus melihat daya ingat kita terbatas, maka Ia mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan segala sesuatu yang penting untuk hidup kita. Maka umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa tanda-tanda kita bahwa kita hari ini telah menerima Roh Kudus dan akan hidup oleh kuasa Roh Kudus? Tanda-tandanya mulai dari awal misa tadi. Tiba-tiba kita sadar akan dosa kita dan muak akan dosa itu. Lalu muncul keinginan untuk hidup dalam kasih, pengampunan, kebenaran dan kebaikan, dengan harapan karakter kita diubah atau berubah, sehingga tidak lagi egois, tidak tertarik semata-mata kepada hal-hal yang duniawi, tetapi mulai bertumbuh secara rohani, lalu memiliki kesabaran, ketenangan, kesetiaan, keuletan, kedamaian, bahkan dalam situasi yang paling sulit pun. Ketika kita mulai sadar betapa bejatnya dosa dan betapa manisnya pengampunan, disitulah Roh Kudus mulai menyentuh kita dan terus akan mengubah kita, sehingga berubah menjadi pribadi yang penuh belas kasihan dan juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, dapat menguasai diri. Dari sekian keutamaan atau buah-buah dari Roh Kudus itu, saya melihat penguasaan diri awal dari keberhasilan. Penguasaan diri awal dari segala pertumbuhan. Saya tidak mengatakan perubahan, karena kalau perubahan itu bisa ke arah kiri atau ke kanan, ya berubah ke arah yang buruk atau ke arah yang baik. Tetapi kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dalam rupa semakin rendah hati, semakin lemah lembut, dan juga semakin mencintai hal-hal rohani.
Mencintai atau menginginkan hal-hal rohani bukan semata-mata bertumpu pada pengalaman dan usia. Memang pada umumnya orang yang berusia 50 tahun ke atas itu memang kalau dilihat porsinya, perhatian pada doa mulai bertumbuh, perhatian pada hal-hal pada kitab suci mulai mekar, keinginan untuk hal-hal yang berkenan dengan orang kudus dan Tuhan semakin berkembang. Tetapi kita menyaksikan juga banyak orang yang sebelum mencapai usia 50 tahun pun sudah tergila-gila akan hal-hal rohania, sudah ingin mati untuk mengasihi Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Dan itulah karena karya Roh Kudus. Umat beriman yang terkasih, hari ini kita menerima pencurahan Roh Kudus. Mari kita selebihnya membuka diri supaya mendapat kepenuhan, terutama waktu menyambut tubuh Kristus nanti, supaya kita beroleh kelengkapan mental dan fisik untuk menjadi murid Kristus yang terbaik, ikut serta mewartakan Injilnya. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita sekalian.